Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kuliah manajemen sumber daya keluarga yang dilakukan secara daring akan membahas bab 10 tentang pengelolaan sumber daya lingkungan. Setelah mengikuti kuliah daring ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan masalah-masalah lingkungan dan proses manajemen sumber daya lingkungan yang dapat dilakukan oleh keluarga. Kalau kita melihat lagi kepada proses pengelolaan yang ditampilkan dalam model ini, ternyata lingkungan itu tidak merupakan salah satu bagian dari kotak-kotak proses pengelolaan sumber daya ini. Tapi lingkungan justru merupakan latar belakang atau konteks terjadinya suatu proses pengelolaan sumber daya dalam keluarga, ya. Jadi dalam keluarga berada dalam suatu lingkungan. Kemudian juga harus perhatikan bahwa keluarga itu merupakan suatu sistem yang terbuka, bukan sistem yang tertutup. Itu dicirikan misalnya untuk berjalannya sistem itu dengan baik, keluarga membutuhkan input yang datang dari luar. Yang itu ya datang dari lingkungannya, baik itu berupa produk-produk, berupa barang maupun jasa, berupa barang-barang, alat-alat rumah tangga, atau rumahnya sendiri misalnya, atau bahan makanan itu didatangkan dari luar keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh keluarga. Jadi di situ posisi sumber daya lingkungan bagi suatu keluarga. Selanjutnya, pada bab 10 ini akan kita lihat, coba kita diskusikan beberapa hal terkait dengan ekosistem, terkait dengan environmentalism, paham tentang lingkungan. Paham tentang lingkungan, kemudian sikap kita terhadap lingkungan, itu akan mempengaruhi proses-proses mengakses dan menggunakan sumber daya lingkungan oleh keluarga. Nah, kemudian juga kita akan melihat beberapa hal tentang kondisi sumber daya lingkungan, ya, masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian juga mungkin beberapa hal yang dilakukan untuk memperbaikinya atau tetap menjaganya supaya tetap bisa digunakan dengan baik oleh keluarga. Sebelum lebih lanjut, perlu diberitahukan dulu, perlu kita sampaikan dulu bahwa yang dimaksud dengan sumber daya dalam pembicaraan kita saat ini, sumber daya yang lingkungan, itu menuju kepada dua hal, yaitu sumber daya lingkungan berupa sumber daya sosial, ya, yang dicirikan dengan keberadaan manusia dan interaksi antara manusia dalam satu lingkungan, dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik dalam lingkungan itu misalnya yang sifatnya natural, itu keberadaan gunung, sungai, danau, hutan misalnya, itu adalah sumber daya alam. Tapi juga sumber daya fisik itu bisa juga handmade, ya, buatan manusia, misalnya jalan raya, bangunan-bangunan, salur jaringan irigasi, danau-danau buatan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, itu adalah yang sifatnya handmade. Suatu saat semua itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya lingkungan yang kita bicarakan. Nah, penggunaan
sumber daya lingkungan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh proses-proses manajemen yang terjadi, termasuk pada tahapan pengambilan keputusan di dalam satu keluarga tentang penggunaan sumber daya lingkungan yang mau dipakai. Misalnya kalau saya berikan contoh tentang sumber daya air yang mau digunakan oleh keluarga di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga. Sumber daya air lingkungan itu mana yang mau dipakai? Apakah mau menggali sumur secara tradisional atau mau membuat sumur bor yang lebih modern, atau mau berlangganan ledeng dari perusahaan daerah air minum setempat. Misalnya itu menunjukkan bagaimana keluarga itu mengakses dan kemudian menggunakan sumber daya. Misalnya sumber daya energi, apakah mau menggunakan tenaga listrik yang diproduksi oleh PLN, atau Anda mau memasang diesel sendiri di rumah sebagai sumber tenaga listrik. Itu adalah pilihan-pilihan yang harus diambil oleh keluarga pada saat mereka membuat keputusan penggunaan produk, penggunaan jasa, penggunaan, dalam hal ini penggunaan sumber daya yang ada di lingkungan. Termasuk juga sumber daya lingkungan yang berupa sosial itu. Tidak semua keluarga memiliki anggotanya yang dokter misalnya. Sehingga kalau ada anggota keluarga yang lain cukup menggunakan jasa dari anggota keluarga yang dokter tadi. Tidak semua punya keluarga yang anggotanya itu dokter. Sehingga kalau ada seseorang dalam keluarga itu sakit misalnya, mereka akan mengakses dokter yang ada di luar keluarganya. Nah, itu contoh bagaimana sumber daya lingkungan sosial bisa digunakan oleh suatu keluarga. Kemudian pada saat membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya lingkungan, keluarga itu atau individu-individu di dalam keluarga harus menggunakan banyak pertimbangan. Yang utama tentu saja menggunakan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tentang penggunaan sumber daya. Misalnya harus berhemat dengan sumber daya yang karena sifatnya langka menjadi berharga dan mahal, kan? Seperti tenaga listrik. Itu kan susah memproduksinya, langka, sehingga memerlukan pemeliharaan yang baik, tidak diboroskan dan sebagainya. Termasuk juga air minum dari ledeng, dari sumur sendiri juga tetap harus memakai prinsip hemat misalnya. Itu contoh nilai misalnya yang dipakai dalam pemakaian, dalam mengakses dan menggunakan sumber daya lingkungan. Kemudian juga pertimbangan sumber dayanya sendiri, apakah tersedia dengan mudah untuk diakses, tersedia tapi untuk mengaksesnya memerlukan berbagai upaya, berbagai biaya yang banyak misalnya. Itu juga akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan tentang sumber daya lingkungan mana yang mau dipakai, atau proses pengambilan keputusannya sendiri. Sesederhana apakah ada seseorang pembuat keputusan dalam keluarga yang memiliki kemampuan dan wewenang memutuskan sendiri, atau harus meminta pertimbangan dari anggota lain keluarga. Itu akan mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan keluarga tentang pemakaian sumber daya lingkungan. Nah, ini secara skala mayor, skala besar, ada pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang dalam lingkaran ini pernah dipakai, atau mungkin sudah sampai sekarang masih dipakai oleh Badan Dunia PBB yang mengelola lingkungan hidup, menggunakan istilah ini, bahwa kita itu meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Sehingga kita, etikanya orang yang meminjam itu nanti harus mengembalikan barang dipinjam itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang utuh. Kalau perlu, sama seperti ketika kita meminjam. Jangan ketika mengembalikan itu
itu sudah dalam keadaan rusak atau hancur. Ya, kalau dikatakan dengan sederhana, misalnya jangan sampai pada saat kita sudah tidak ada, sudah meninggal, giliran anak cucu kita yang hidup, mereka hanya menerima warisan sumber daya lingkungan yang sudah rusak. Hutan sudah gundul, sungai sudah tercemar, udara sudah tercemar polusi oleh berbagai zat polutan. Misalnya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga nanti akan berkaitan dengan proses-proses pemilihan sumber daya lingkungan yang mempertimbangkan keberlangsungan atau sustainabilitas dari sumber dayanya sendiri. Ini, jadi sustainability itu merupakan suatu perencanaan atau suatu desain ya, yang disadari benar, kemudian mempertimbangkan berbagai impact atau dampak yang mungkin timbul di belakang hari karena pemakaian atau pemilihan penggunaan sumber daya tersebut. Harus pertimbangkan sustainability. Apalagi nanti kalau menyangkut sumber daya lingkungan yang sifatnya renewable ya, yang dapat diperbaharui. Itu harus bisa sustain, itu harus bisa ada. Sebenarnya sumber daya hutan itu sesuatu yang sifatnya renewable. Hutan itu bisa diperbaharui walaupun sudah dieksploitasi misalnya oleh orang-orang yang memiliki atau usaha-usaha yang memiliki hak pengelolaan hutan misalnya. Itu mereka bisa merehabilitasinya atau memperbaharuinya mungkin dengan menjadikannya hutan sekunder gitu ya, tanami ulang dan seterusnya. Jadi harus dipertimbangkan benar bahwa kita dalam pembangunan itu mempertimbangkan aspek sustainability-nya, keberlangsungannya dari sumber daya alam, sumber daya lingkungan yang ada yang kita pakai. Kalau sumber daya lingkungan yang tidak renewable, misalnya seperti minyak bumi, gas bumi, ya susah untuk memelihara keberlangsungannya. Paling hanya penghematan yang bisa mempertahankan supaya tidak cepat habis. Tapi kalau dieksploitasi misalnya, dalam beberapa belas atau puluhan tahun akan habis. Jadi tidak sustain kalau yang tidak renewable itu. Itu bagian mengenai proses-proses manajemen di dalam mengakses dan menggunakan sumber daya lingkungan oleh keluarga. Titik beratnya berada pada proses pengambilannya yang harus bijak ya, harus mempertimbangkan banyak faktor termasuk nilai-nilai tradisional yang berlaku dalam suatu sistem keluarga. Nilai-nilai formal yang ditentukan oleh pemerintah misalnya untuk memelihara keberlangsungan sumber daya misalnya, seperti tidak mencemari sungai dengan sampah rumah tangga, tidak mencemari sungai dengan sampah dari industri atau limbah industri misalnya. Itu adalah nilai yang harus dipakai pada saat kita menggunakan sumber daya lingkungan. Walaupun keluarga itu kecil, satu keluarga kecil mungkin hanya terdiri dari beberapa orang, keluarga kecil bisa hanya 4 orang, 5 orang. Tapi kalau jumlahnya puluhan juta keluarga, ya dampaknya terhadap lingkungan juga akan sangat terasa. Nah, beberapa hal yang menyangkut masalah yang dijumpai berkaitan dengan sumber daya lingkungan itu adalah polusi. Polusi ini istilah umum yang digunakan untuk perubahan-perubahan yang tidak diinginkan yang terjadi secara fisik, kimiawi atau biologis ya.
pada sumber daya berkait dengan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang menyangkut sumber daya lingkungan itu dikenal sampai 15 permasalahan yang ada ya, mulai dari permasalahan sungai yang tercemar, misalnya kasus mutakhir itu di kita, kasus sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat yang berhulu di pegunungan selatan Bandung ya, di Kabupaten Bandung Selatan, dan bermuara di Laut Jawa di sekitar Karawang, Kabupaten Karawang. Citarum ini sekarang statusnya sungai yang paling tercemar, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia ya, sehingga memerlukan upaya-upaya yang khusus untuk memulihkan kondisinya. Nah, ini ditangani oleh pemerintah Jawa Barat, bahkan melibatkan Panglima Daerah Militer 3 atau Pangdam 3 Siliwangi ya, untuk menangani program ini dengan sebutan program Citarum Harum. Mudah-mudahan bisa berhasil dan memulihkan kondisi Citarum menjadi lebih baik dibandingkan sekarang yang sudah sangat tercemar. Kerusakan hutan kita sudah banyak mengenal akibat pembalakan liar gitu kan, atau pengeksploitasian yang atau pengelolaan dan pemanfaatan yang berlebihan, eksploitasi. Seperti hutan Kalimantan dibuka karena mereka mengambil hamparan batu bara yang berada di bawah tegakan hutan. Itu juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan hutan. Yang lebih menarik di Indonesia itu misalnya tentang pencemaran udara oleh asap akibat kebakaran lahan dan hutan ya, yang terjadi misalnya di Provinsi Riau. Riau sekarang hutannya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, banyak terjadi pembersihan hutan itu untuk dijadikan lahan perkebunan dengan cara dibakar, sehingga asap hasil pembakaran itu mengudara, bahkan mencemari dan menjadi menimbulkan protes dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, karena asapnya sampai ke atas negara mereka gitu, mengganggu pencemaran, mengganggu kesehatan masyarakat, bisa menimbulkan penyakit-penyakit pernapasan ya, akibat udara yang tercemar oleh kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau atau juga yang di Kalimantan. Banyak sekali misalnya pencemaran tanah, permasalahan sampah yang menumpuk. Jakarta sebagai ibu kota negara, kedudukan ibu kota negara ada di DKI Jakarta, menghadapi permasalahan sampah yang kronis ini. Sudah belasan tahun, puluhan tahun mungkin, belum bisa terselesaikan dengan baik ya, sudah berbagai upaya dilakukan. Tapi paling tidak sampai saat ini masih menggunakan sebagian lahan di Bantar Gebang, Bekasi sebagai tempat pembuangan akhir sampah Jakarta. Terus persoalan-persoalan yang dihadapi juga misalnya berkurangnya daerah resapan air ya di berbagai wilayah, sehingga air ketika hujan dengan curah yang tinggi itu run off menjadi banjir ya, air lari di permukaan karena tidak terserap, karena sudah banyak lahan yang gundul misalnya, air tidak terserap oleh akar pepohonan, tidak tertahan, akhirnya lari di permukaan atau yang terkenal dengan istilah runoff, menimbulkan banjir bandang, menimbulkan longsor dan seterusnya. Itu adalah permasalahan sumber daya lingkungan di Indonesia yang bisa disebutkan di sini. Termasuk juga bangunan-bangunan liar dan kumuh ya di slum area ini, di daerah kumuh perkotaan, seperti di lahan-lahan kosong milik perusahaan kereta api, bahkan di sekitar stasiun yang ada fasilitas kereta apinya masih ada dulu itu. Sekarang sudah bisa diterbitin lebih baik ya. Itu persoalan masalah lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Sampai 15 yang bisa diinventarisir. Nah, sekarang kalau kita melihat secara lebih umum
pencemaran misalnya pada air ya, permasalahan yang ada pada air itu ada dua pokok permasalahan, yaitu shortage ya, jadi kekurangan sumber dari air ini, dan polusi. Air yang ada pun tercemar oleh polutan kan, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Kontaminasi atau yaitu polusi yang ditimbulkan oleh zat-zat tertentu di dalam air, termasuk di dalam air minum, itu tidak hanya sekedar isu-isu yang berkait dengan air ya, tapi banyak hal yang lain. Misalnya kalau kita lihat di sini, untuk air minum yang menjadi menjadi faktornya itu adalah masalah supply dan konservasinya, pemeliharaan untuk kelestariannya air minum itu. Di Indonesia saja air minum udah sangat mahal harganya, dijual dalam bentuk air minum dalam kemasan gitu kan, atau air minum curah yang dijual oleh para penjual. Kita bisa membelinya, membawa galon sendiri, membawa botol besar sendiri, kemudian membelinya, atau membeli yang sudah dalam kemasan 4 galon, kemasan botol 1,5 liter dan seterusnya. Jadi masalah supply-nya ini yang sudah mulai berkurang ya. Sementara sumber-sumber air minum yang keluar dari perut bumi itu sekarang sudah dikuasai oleh para pengusaha besar. Tadi karena dikemas menjadi air minum dalam kemasan kemudian dijual, masyarakat tidak bisa mengakses, mereka harus membeli. Kemudian air tanah, ini ketersediaan dan depresinya nih. Ketersediaan dan turun harganya dari sumber-sumber air tanah itu karena banyak faktor gitu. Makin susah diambil, atau semakin tercemar oleh intrusi air laut misalnya di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Jakarta. Kualitas air laut juga itu sudah mulai terganggu oleh banyaknya sampah yang mengapung di sana, atau melayang ya, belum tenggelam tapi melayang di dalam air laut, sehingga menimbulkan cemaran juga. Laporan dari NASA itu mereka bisa memotret di lautan Pasifik itu diameter sampah yang mengambang di lautan Pasifik itu udah hampir seluas kepulauan Indonesia. Besarnya itu dipotret oleh NASA dan antariksa Amerika. Air untuk irigasi juga ada masalah dalam konservasi dan supply-nya ya. Semakin banyak lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, dan kemudian juga menyebabkan saluran irigasinya menjadi tidak bisa dipakai untuk sawah-sawah yang masih ada di sekitar yang dialih fungsikan, itu menjadi masalah juga. Belum lagi kualitasnya, kualitas air irigasi itu sudah terganggu oleh oleh polutan ya, pemakaian pupuk buatan yang sangat masif. Kemudian pestisida dan insektisida juga menyebabkan air irigasi itu terkontaminasi. Pada gilirannya akan membahayakan juga bagi manusia yang mengonsumsi produk-produk pertaniannya, seperti beras ataupun misalnya ikan yang dihasilkan dari pertanian yang air irigasinya sudah tercemar. Sedangkan untuk rumah tangga, keluarga, yang menjadi masalah itu adalah dari segi supply dan kualitas. Supply-nya sedikit dibandingkan yang membutuhkan, sementara kualitasnya juga masih harus tetap ditingkatkan, kualitasnya masih harus diperbaiki ya. Bukan saja karena teknologinya yang belum canggih benar, tapi juga karena sumber baku air yang dipakai itu yang memang asalnya sudah tercemar, sehingga hasilnya tidak terlalu bagus. Setelah air, yang menjadi persoalan itu energi bagi masyarakat ya, bagi keluarga.
Di Indonesia beberapa tahun yang lalu bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah itu oleh pemerintah diganti dengan LPG. LPG yang bersubsidi ya, yang dijual dalam bentuk kemasan 3 kg di masyarakat, dengan mudah disebut sebagai apa, melon gitu, melon 3 kg karena bentuknya seperti buah melon. LPG ini bersubsidi karena memang disediakan untuk masyarakat yang miskin, walaupun kita tidak bisa menutup mata ya, banyak orang-orang yang kaya yang seharusnya menggunakan LPG 12 kg, kemasan 12 kg atau lebih, malah membeli LPG 3 kg ini. Sampai spanduk-spanduk yang menyindir mereka misalnya di pom bensin yang juga menjadi agen penjualan LPG 3 kg, menyebutkan bahwa LPG 3 kg itu bersubsidi untuk orang miskin gitu. Dengan mungkin maksudnya mengetuk nurani orang-orang kaya yang ikut menggunakan itu gitu ya. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil ini seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam gitu ya, harus harus membongkar lahan-lahan hutan ya, seperti batu bara di Pulau Kalimantan itu berada di bawah tegakan hutan, sehingga untuk mengambil batu baranya yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan tegakan di atasnya, membabat hutannya, kemudian membuka lahannya untuk membuka permukaan tanahnya untuk mengambil batu bara, karena karakteristik batu bara di Kalimantan itu tidak berada dalam perut bumi yang dalam sehingga harus dibuat gua ya, seperti misalnya di Cina gitu, batu baranya digali dari kedalaman. Kalau Kalimantan lahannya dibuka, disibakan, maka batu baranya sudah ada di situ. Pada gilirannya kan akan meninggalkan bekas-bekas tambang ya, yang karena merupakan cerukan gitu, terisi oleh air hujan, akhirnya menjadi danau-danau yang tidak bertuan, yang harus dikelola lebih baik nanti setelah itu. Walaupun sebenarnya mungkin ada peraturan yang mengharuskan pengelolaan memulihkan kembali kondisi-kondisi lahan yang sudah dieksploitasi batu baranya. Nah, menggunakan bahan bakar yang efisien itu bisa menghemat bagi pengeluaran keluarga ya. Itu dibuktikan dengan penggunaan 1 liter minyak tanah dengan 1 kg LPG itu sangat berbeda pengeluarannya, atau manfaat yang didapatkannya jauh lebih banyak dari gas LPG ya, dibanding dari 1 liter minyak tanah dengan harga yang berbeda juga, dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah pun masih lebih banyak untuk minyak tanah satuan yang sama dibandingkan untuk LPG. Sementara LPG juga memberikan dampak yang lebih ringan dibandingkan dengan minyak tanah kepada lingkungan, dampak kepada lingkungannya. Faktor lain yang menjadi cemaran itu bagi lingkungan adalah kebisingan ya, noise atau noisy, kebisingan. Ini secara sederhana diartikan unwanted sound, suara-suara yang tidak dikehendaki oleh orang yang berada di lingkungan itu, karena mungkin sangat keras, desibelnya sangat tinggi, melampaui desibel yang mampu diterima oleh kuping manusia, oleh telinga manusia. Itu akan menyebabkan kebisingan yang pada gilirannya juga bisa menjadi faktor stres ya bagi orang-orang yang terus-menerus terkena kebisingan ini. Misalnya rumah-rumah yang berada di luar batas terluar pelabuhan udara, misalnya pelabuhan udara di Jakarta, Soekarno-Hatta, kan di sekitar pagar terluarnya itu adalah perumahan masyarakat ya.
Bandara Soekarno-Hatta itu, di Cengkareng itu. Orang-orang yang tinggal di sekitar bandar udara pada waktu-waktu tertentu akan mengalami kebisingan di udara ya, yang ditimbulkan oleh suara mesin jet yang sangat keras ya. Karena misalnya pesawat mau mendarat, mau landing, itu memerlukan tenaga besar untuk mengeremnya, sehingga bunyi jetnya itu mungkin besar sekali. Sebaliknya juga pada saat mereka mau take off, mau mengudara, itu juga perlu dorongan mesin yang sangat besar supaya bisa terbang. Itu juga menghasilkan bunyi yang sangat luar biasa kerasnya. Nah, itu pada gilirannya bisa menjadi stresor bagi orang-orang yang tinggal di sana. Apabila frekuensi mendengar dan dalam waktu yang lama sering mendengar bunyi seperti itu akan menjadi faktor yang menimbulkan stres. Itu mengenai cemaran udara berupa kebisingan. Berikutnya tentang sampah dan daur ulang ya. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, yang dihasilkan oleh industri, bisa berupa sampah padatan atau sampah padat atau sampah cairan, sering disebut limbah dalam industri misalnya. Itu juga menghasilkan menjadi cemaran bagi lingkungan ya. Ini menjadi masalah besar bagi Jakarta misalnya, bagi Bandung, bahkan Kota Bogor itu memiliki masalah sampah ini. Terutama yang dijumpai masalah itu adalah tempat pembuangan akhirnya. Seperti Jakarta tidak punya lahan untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Mereka menyewa di Bekasi, ya, di Bantar Gebang misalnya. Dulu pernah dibuat insenerator sampah di Desa Bojong, di Kecamatan Kelapa Nunggal misalnya. Tapi kemudian diprotes oleh masyarakat di sekitar sehingga program itu tidak jadi dilakukan. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan. Kota Bandung misalnya menghadapi masalah pembuangan sampahnya. Sehingga sampah harus diambil dari Bandung, dari kota Bandung, dan dibuang di daerah. Sekarang tempat pembuangan air mereka di sekitar Raja Mandala. Jauh sekali. Bogor saja mungkin sekitar 40 km dari kota Bogor ke Galuga ya, tempat pembuangan air sampah. Nah, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi cemaran dari sampah ini. Salah satunya adalah recycle ya, penggunaan ulang nih. Recycling atau pendaur ulangan sampah gitu ya. Artinya ada sampah-sampah tertentu yang bisa didaur ulang, dijadikan sebagai bahan baku ke produk yang lain. Misalnya kita lihat di sini konsep yang sekarang diterapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia, bahkan termasuk di IPB, itu adalah konsep 3R ini, yaitu reducing, reusing, dan recycling. Yang dimaksud reducing itu mengurangi menggunakan produk-produk yang menghasilkan sampah yang banyak, terutama dari kemasannya, kemasan plastik misalnya. Itu kita menghindari menggunakan produk-produk yang banyak menggunakan kemasan yang berupa sampah nantinya. Kemudian kalau reusing itu kita menggunakan ulang produk-produk tertentu yang dekat dengan kita. Misalnya kalau kita membuat paper itu, maka halamannya dilakukan secara bolak-balik digunakan. Kalau dulu halaman mukanya kan, halaman belakangnya dikosongkan baru pindah ke lembar baru. Sekarang tidak, dalam satu lembar kertas dicetak di dua halaman, depan dan belakang. Demikian seterusnya. Kadang-kadang sampul surat juga dari pengirim, ketika dijawab dibalikan ke pengirim itu menggunakan sampul yang sama, hanya berubah status pengirimnya aja. Yang pengirim pertama dicoret menjadi tujuan gitu kan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang paperless misalnya kan. Paperless itu di IPB juga sudah dilakukan. Surat-surat kedinasan itu banyak dilakukan menggunakan surat-surat elektronik, surat-surat fisik yang merupakan print out itu sudah tidak banyak dilakukan lagi, walaupun beberapa masih tetap digunakan.
tidak semuanya bisa dengan itu. Misalnya untuk surat-surat keputusan atau SK itu tetap disertai oleh printout-nya, surat fisiknya, bukan hanya surat elektroniknya. Kemudian yang ketiga, R yang ketiga itu adalah recycle, ya, pendaur ulangan tadi yang saya sebutkan. Ini merupakan kegiatan membuat produk-produk baru dengan menggunakan bahan baku dari sampah. Gitu ya. Misalnya sampah plastik bekas kemasan yang kualitasnya bagus, plastiknya tebal, liat gitu, tidak mudah sobek. Nah, itu banyak dijadikan sebagai bahan pembuat tas seperti goodie bag, misalnya tas belanja ya, yang dipakai ibu, dipakai hiasan misalnya. Yang menarik misalnya ada para pengrajin alat-alat rumah tangga seperti pot, ember, bahkan sandal jepit ya, yang dibuat dari ban bekas mobil ya. Sampai tempat duduk dalam ayunan anak itu dibuat dari karet itu. Menarik juga karena mereka bisa membuat kursi, mejanya gitu, yang semuanya dibuat dari ban bekas mobil. Nah, itu contoh dari recycle ya, pemakaian membuat produk baru menggunakan bahan baku sampah ya, atau barang-barang terbuang. Nah, diharapkan 3R ini pada gilirannya akan mengurangi cemaran dari sampah. Nah, kemudian kualitas udara ya. Kualitas udara ini upaya untuk mendapatkan udara yang bersih itu harus merupakan suatu program yang terintegrasi supaya udara tidak tercemar gitu kan. Harus dengan peraturan yang ketat dan diawasi sekali. Contohnya misalnya kalau kita melihat bis wisata yang bagus-bagus yang melintas di jalan raya, itu suka ada tulisan Euro 8 atau Euro 7 gitu ya. Nah, itu Euro 7 itu menunjuk kepada bahwa mesin mobil itu atau mesin bis itu sudah memenuhi syarat emisi gas buang yang berlaku di Eropa. Sudah sampai kepada edisi keberapa gitu sekarang ya. Jadi artinya semakin baru edisinya, misalnya Euro 8, itu menjadi lebih bersih emisi gas buangnya dibandingkan Euro 5 atau misalnya atau Euro 7 sekarang. Itu dilakukan oleh negara-negara di daratan Eropa sana. Tapi juga akhirnya ketika mobil itu dibeli dan dipakai di Indonesia, mesin-mesinnya ya tetap harus berlaku seperti itu. Jadi ketika bis itu melaju di jalan raya, dia tidak banyak mengeluarkan asap knalpot yang hitam misalnya. Itu contohnya. Harus terintegrasi peraturan-peraturan itu. Bahkan negara-negara tertentu seperti Singapura misalnya, mereka membatasi usia kendaraan yang boleh beroperasi di jalan raya. Tidak boleh berusia lebih dari sekian tahun misalnya. Setelah sekian tahun tidak boleh lagi melaju di jalan raya. Harus ditukar dengan yang baru, dibatasi. Sementara di Indonesia pembatasan ini belum berjalan dengan baik ya. Masih ada mobil-mobil yang sudah tidak layak jalan masih dipakai jalan. Bahkan mobil-mobil yang kendaraan-kendaraan umum, kendaraan-kendaraan niaga itu ada yang tidak layak jalan gitu, tapi masih dipakai, termasuk dilihat dari buangan knalpotnya ya, yang sangat hitam karena mesin diesel misalnya yang sudah sangat tidak bagus mesinnya. Itu akan mempengaruhi udara. Termasuk tadi yang diilustrasikan tentang pencemaran udara di Indonesia ya, yang berasal dari asap kebakaran lahan dan hutan ya, beberapa pulau di Indonesia. Itu menjadi fenomenal dan memerlukan upaya yang sangat luar biasa bagi pemerintah untuk mengatasinya. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu kita perhatikan itu adalah yang disebut dengan the ecological footprint. Jadi jejak ekologis ini merupakan jejak yang ditinggalkan akibat pemakaian bahan bakar fosil ya, seperti minyak bumi, batu bara dan gas gitu. Itu meninggalkan jejak di atmosfer ya, berupa
akumulasi karbon dioksida yang sangat tinggi. Akumulasi karbon dioksida yang sangat tinggi ini menyebabkan terjadinya penghangatan global ya, global warming. Suhu udara bumi menjadi lebih panas dari sebelumnya. Kenapa? Karena karbon dioksida ini menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer itu. Yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu, ketika sinar matahari memasuki lapisan kaca yang menjadi dinding rumah kaca ya, atau greenhouse, dia dalam bentuk gelombang pendek gitu. Ketika sudah melewati kaca dan dipantulkan kembali oleh permukaan tanah atau benda-benda yang ada di dalam rumah kaca itu keluar, dia tidak bisa menembus kaca karena pada saat dipantulkan itu gelombangnya berubah menjadi gelombang panjang statusnya. Nah, itu tidak bisa menembus kaca si gelombang panjang ini, sehingga udara di dalam rumah kaca itu menjadi lebih hangat, lebih panas gitu. Nah, itu yang terjadi di atmosfer ya, ketika atmosfer kita dilapisi oleh karbon dioksida sebagai hasil buangan pembakaran bahan bakar fosil, itu menimbulkan efek rumah kaca tadi. Dari matahari masuk ke atmosfer bisa melewati lapisan karbon dioksida yang tebal karena masih dalam status gelombang pendek sinar mataharinya. Tapi ketika dipantulkan oleh permukaan bumi untuk memantul ke atmosfer, itu tidak bisa menembus lapisan karbon dioksida yang sangat tebal di atmosfer. Itu yang menyebabkan global warming ya, penghangatan global, penghangatan suhu udara di bumi. Nah, dampaknya apa? Atau akibatnya apa yang ditimbulkan? Karena semakin hangat bumi, banyak ditunjukkan oleh para ahli, gunung-gunung es di kutub utara sudah hilang beberapa gunung es besar gitu ya. Diduga gunung es itu meleleh, mencair menjadi air dan masuk ke laut akibat suhu bumi, suhu dalam global itu, suhu dalam bumi itu sudah semakin hangat. Akibat berikutnya, ketika gunung es itu masuk ke laut, ya permukaan air laut menjadi semakin tinggi. Ada laporan-laporan dari kapal-kapal besar yang melintas di Samudra Hindia misalnya, yang melaporkan bahwa pada koordinat tertentu sebelumnya terlihat ada pulau kecil gitu. Tapi sekarang sudah tidak terlihat karena terendam oleh permukaan air laut yang terus meningkat ketinggiannya. Itu salah satu contohnya. Beberapa pulau misalnya di Indonesia juga mengalami itu ya, mengalami akibat dari peningkatan permukaan air laut yang semakin tinggi. Makin banyak rob atau banjir air laut ke daratan misalnya ya, di daerah-daerah pinggir pantai, bahkan di daerah-daerah yang sudah menjadi tempat pemukiman manusia, rob makin sering datang gitu dan tidak mudah kembali ke laut gitu. Itu sebagai dampak kelanjutan dari global warming ya, penghangatan global. Nah, itu yang bisa diukur misalnya untuk carbon footprint ini ya. Jadi akibat yang ditinggalkan atau jejak yang ditinggalkan karena kita menggunakan sumber daya bahan bakar berupa bahan bakar fosil, itu menimbulkan akibat. Belum lagi dalam bentuk kerusakan yang lain ya, bukan dalam bentuk akumulasi karbon dioksida di daratan, di atmosfer maaf. Tapi di daratannya sendiri misalnya penggunaan penggunaan bahan bakar fosil itu menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Misalnya penambangan batu bara yang sangat ekspansif di Kalimantan menyebabkan kerusakan hutan di Kalimantan. Kebetulan juga karakter batu bara di Kalimantan itu berada di permukaan tanah, bukan di dalam perut bumi yang dalam seperti di Cina misalnya, sampai harus digali puluhan meter ke dalam tambang batu bara itu. Tapi di Kalimantan itu batu bara merupakan hamparan di bawah tegakan hutan, sehingga untuk mengambilnya harus menghilangkan dulu hutannya kan, itu baru dia bisa diambil.
Nah ini juga menimbulkan jejak ya, kerusakan hutan sebagai contoh. Baiklah, ini slide terakhir yang mencoba mengajak Anda berpikir tentang kampus kita. Di sini dituliskan, what is your campus doing about recycling, green transportation, and other adjustment, ya, untuk mendapatkan lingkungan atau mendapatkan sumber daya lingkungan yang baik. Silakan Anda pikirkan, Anda lihat program-program apa saja yang sudah dilakukan IPB dalam rangka ini. Seingat saya IPB menargetkan tahun 2020 ini gagasan Green Campus itu terwujud di IPB. Sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, perataan lalu lintas di dalam kampus, pengaturan-pengaturan kendaraan bermotor, mengganti mobil-mobil yang dipakai yang sudah tua dengan yang baru supaya tidak terlalu banyak emisi gas buangnya di lingkungan kampus. Juga melarang kendaraan-kendaraan yang masuk kampus yang knalpotnya berisik, karena kita ini pusat pembelajaran kan, sehingga memerlukan suasana yang kondusif, yang tidak mengganggu konsentrasi yang sedang belajar atau yang sedang mengajar. Kemudian juga 3R itu merupakan salah satu prinsip yang digunakan misalnya di FEMA. FEMA itu menggunakan prinsip recycling, reusing, and reducing kan, untuk memelihara lingkungannya. Karena FEMA itu adalah fakultas ekologi manusia, sehingga hal sangat perlu untuk memperhatikan. Nah silakan Anda pikirkan ya, walaupun tidak tidak harus dibuat menjadi suatu paper, tapi gagasan apa yang masih harus ditambahkan, dilakukan oleh kita di IPB, di lingkungan kampus, supaya mendapatkan kampus yang kondusif untuk pembelajaran, menjadi green campus yang seperti dicita-citakan oleh IPB. Demikian pembahasan bab 10 untuk kuliah daring MSBK saat ini. Kita akan berjumpa lagi pada bab berikutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Jamil Jamaluddin, anggota tim teaching MSBK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.